akan menimbulkan yang pertama rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, kebanggaan kepada mereka. Dengan mengingatnya kita itu tentu juga berharap, berdoa kepada Allah semoga apa yang menjadi amal perbuatan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi tugas kita adalah mempertahankan kemerdekaan dan mengisinya. Ini kan, mengisinya. Jangan sampai kita itu malah sudah dipersatukan dengan darah dan air mata, kok sekarang malah banyak berpecah belah hanya karena hal-hal yang sepele. Itu silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma nanya ini, apa perbedaannya Piagam Madinah dan Piagam Jakarta itu, Pak? Ada perbedaannya apa enggak? Atau persamaannya? Ya. Jadi adapun yang namanya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat perjanjian di mana Rasulullah itu melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir pada waktu itu, yaitu orang-orang Yahudi, yang isi perjanjiannya, ini siasahnya Rasulullah yang seolah-olah kalau dibaca itu merugikan umat Islam itu agak merugikan umat Islam. Makanya Rasul sempat diprotes juga oleh para sahabat. Lah kok mau gitu, mbok jangan begitu. Tapi itulah siasahnya Rasulullah, karena Rasulullah itu yang menginginkan damai dulu supaya kita sebagai umat Islam mampu menunjukkan kualitas kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang muslim, menunjukkan kualitasnya sehingga orang akhirnya tertarik kepada Islam. Maka pada waktu itu memang targetnya damai dulu dengan mereka. Itu karena pada waktu itu antara di Madinah itu memang kekuatan kan ada tiga keluarga besar ya, Bani Nadir, Bani Qainuqa sama Bani Bani Nadir, Bani Qainuqa sama apalagi satu lupa. Nah itu ada tiga keluarga itu yang kuat itu di situ. Tiga apa istilahnya? Kalau di sana itu kayak kafilah itulah. Nah, maka yang terpenting pada waktu itu adalah perdamaian, sehingga umat Islam sempat membangun kekuatan, terutama adalah kekuatan ekonomi dan kekuatan persenjataan ini. Maka pada waktu yang penting damai dulu. Nah itulah namanya siasah. Nah, inilah namanya siasah. Sementara di dalam Piagam Jakarta sendiri, di dalam Piagam Jakarta itu sebenarnya juga merupakan kesepakatan bangsa Indonesia sebenarnya. Di mana di dalamnya itu ada isi dari Pancasila. Yang pertama, berketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu yang bedanya. Yang kedua, kemudian apa? Pancasila, nggak hafal? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bedanya di satu poin, yaitu poin pertama, berketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini ditolak oleh sebagian, karena pada waktu itu ada tim 9, satu non muslim namanya A.A. Maramis. A.A. Maramis ini menolak kalau ini pakainya itu. Kita nggak mau, walaupun sebenarnya tulisannya sih menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu. Tapi ditolak. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya umat Islam pada waktu itu, ulama-ulama kita berpikir keras bagaimana caranya biar diterima tapi tetap pakai syariat Islam. Maka akhirnya kalau kita lihat ini kecerdasan ulama-ulama kita. Yang pertama syariat dasarnya. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Syariat. Diganti. Diplomasinya pintar ulama kita, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini tauhid ini. Jadi pilihannya dasarnya mau syariat apa tauhid, itu aja sebenarnya. Maka cerdas ini ulama-ulama ini. Ya sudah, kalau nggak boleh pakai syariat Islam bagi pemeluknya, pakainya tauhid. Ini ketuhanan yang Maha Esa.
Karena kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, ini ada yang lainnya yang Esa? Nggak ada. Tetap saja umat Islam itu. Ini pandangan bagi para ulama. Para ulama yang adanya yang Esa itu hanya Islam tok, lainnya enggak. Maka pakai dasar ini. Enggak apa-apa Indonesia berdasarkan syariat atau berdasarkan tauhid, intinya pokoknya Islam. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini maka kalau ada nilai-nilai yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka itu bisa ditolak. Nah, persoalannya begini, Pancasila itu oleh pendiri-pendiri bangsa dibuat untuk merangkul dan mempersatukan. Dibuat untuk apa? Merangkul dan mempersatukan. Itu tujuan daripada Pancasila. Ini. Tapi maaf, hari ini oleh kelompok-kelompok tertentu Pancasila dipakai untuk memukul dan menyingkirkan. Nah, anti NKRI, anti Pancasila itu anti Pancasila itu. Nuduh orang lain anti Pancasila, padahal dulu Pancasila dipakai untuk merangkul itu. Ini untuk merangkul supaya semua orang itu bisa dipersatukan dengan Pancasila. Nah, sekarang orang dikit-dikit tuduh orang lain anti Pancasila. Silanya aja nggak apal kok sok-sokan bilang orang itu anti Pancasila. Ini maka sebenarnya kesamaannya adalah hanya masalah di siasahnya saja. Di mana di dalam Piagam Madinah dan di dalam Piagam Jakarta itu sebenarnya sama-sama strategi dari para ulama. Kalau dulu strateginya Rasul, kalau sekarang strategi dari para ulama adalah untuk supaya mampu membentuk negara yang tadi, yang memang kompromi terhadap kelompok-kelompok yang lain. Ini di Madinah kompromi dengan orang-orang Yahudi, walaupun akhirnya orang Yahudi berkhianat terhadap perjanjian itu, termasuk di Indonesia pun akhirnya diganti juga. Itu walaupun sebenarnya seharusnya kalau berdasarkan dekret Presiden 65 itu sebenarnya di dalam dekret presiden itu dinyatakan bahwa Indonesia kembali ke Piagam Jakarta itu sebenarnya kalau mengikuti dekret. Tapi itu ada lagi, silahkan untuk teman-teman ya, monggo Pak.